atas meja ada sejumlah makanan, ada minuman, tetapi sangat berbanding terbalik dengan tulisan di bawah, di pojok kanan bawahnya, itu tertera tulisan diet. Nah, tulisannya dengan gambar yang ditujukan itu sangat berbanding terbalik, atau mungkin ketika kita pertama kali melihatnya akan ada sedikit unsur kelucuan bagi kita gitu ya. Kenapa gambar ini ditunjukkan pada pertama? Karena ini sangat berhubungan dengan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang teks anekdot. Baik, pada materi teks anekdot ini ada 4 kompetensi dasar. Yang pertama yaitu 3.5 mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Kemudian kedua 4.5 mengkonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulis. Ketiga 3.6 menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Dan keempat 4.6 menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat mengevaluasi, mengkonstruksi, mengevaluasi, menganalisis dan menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis dengan religius, mandiri, tanggung jawab, disiplin, gotong royong, dan terampil berpikir. Untuk kata konsepnya sendiri, di sini kita akan bahas tentang pengertian, tujuan, ciri, struktur, dan kaidah. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Kemudian untuk tujuannya sendiri yaitu menyampaikan kritik atau sindiran secara halus. Dan berikutnya adalah ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, isinya kisah-kisah yang memiliki kesan humor atau lelucon. Kedua, membuat pembaca terhibur dengan kelucuan dalam teks. Ketiga, isinya bersifat menyindir. Keempat, memiliki tujuan tertentu. Kelima, kisahnya disajikan hampir serupa dengan dongeng. Dan terakhir yang keenam, menceritakan tentang karakter hewan dan manusia sering terhubung secara umum dan realistis. Nah, berikutnya ya kita akan bahas yaitu tentang struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot juga ada dua, ada struktur fisik dan struktur batin. Nah, yang akan kita bahas pertama kali yaitu tentang struktur fisik teks anekdot. Ada 6, dimulai dengan judul, abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Nah, judul itu sendiri yaitu berbentuk singkat dan langsung merujuk pada hal atau objek yang akan dikisahkan. Kemudian yang kedua, abstrak, yaitu bagian pembuka yang menggunanya memberikan gambaran tentang isi teks kepada pembaca. Ketiga, orientasi merupakan bagian awal dari kejadian atau menjelaskan latar belakang terjadinya peristiwa utama. Keempat, krisis merupakan bagian di mana mulai muncul masalah unik atau tidak biasanya pada tokoh. Kelima, reaksi merupakan bagian yang menggambarkan bagaimana tokoh menyelesaikan masalahnya. Dan keenam, koda merupakan bagian akhir dari cerita dan dapat berupa kesimpulan. Nah, baik, berikutnya saya akan sajikan contoh teks anekdot beserta strukturnya. Judulnya yaitu teks anekdot cara keledai membaca buku. Nah, pada teks anekdot ini terdiri dari beberapa paragraf seperti yang bisa kita perhatikan. Paragraf pertama yaitu termasuk ke dalam bagian abstraksi. Kemudian paragraf kedua, ketiga, dan keempat itu merupakan bagian orientasi. Kemudian bagian kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9 itu merupakan bagian krisis, dan reaksinya itu bagian ke-9 dan ke-10, dan terakhir itu merupakan bagian koda. Baik, itu tadi adalah contoh dari teks anekdot beserta strukturnya secara singkat. Berikutnya adalah struktur batin teks anekdot. Ada 5. Yang pertama adalah tokoh, kedua alur, ketiga latar, keempat sudut pandang, dan kelima gaya bahasa.
tokoh itu bersifat faktual, biasanya orang-orang yang terkenal yang ada dalam teks anekdot tersebut. Kemudian kedua alur berupa rangkaian peristiwa yang benar-benar terjadi atau sudah mendapat polesan maupun tambahan dari pengarang. Latar dapat berupa waktu, tempat, ataupun suasana, dan sudut pandang yaitu teknik yang dipilih pencerita untuk mengemukakan gagasan dan ceritanya. Dan gaya bahasa dan nada adalah berfungsi sebagai penyapa gagasan, sementara nada itu sendiri merupakan ekspresi pencerita. Nah baik, berikutnya adalah kaidah kebahasaan teks anekdot. Ada 9. Yang pertama, menggunakan pertanyaan retorika atau kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Ya. Kemudian kedua, menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, berjalan, dan sebagainya. Ketiga, disajikan dalam bahasa yang lucu. Keempat, berisi peristiwa-peristiwa yang membuat jengkel. Kelima, terdapat sindiran. Keenam, menggunakan konjungsi itu seperti kemudian, setelah itu, dan lalu. 7. Menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. 8. Mengandung kebenaran tertentu. Dan terakhir yang ke-9 yaitu menggunakan kalimat perintah dan menggunakan kalimat seru. Baik, itu tadi adalah semua materi tentang teks anekdot. Semoga bermanfaat terutama untuk saya sendiri dan